Baik, pada bab kali ini kami akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai apa sih itu penelitian survei lebih mendalam. Jadi sebelum kita masuk ke bab-bab lainnya, survei itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui surat, telepon, email, internet, ataupun wawancara tatap muka tergantung dengan keinginan si peneliti sendiri dan hasil akhir yang dicapai atau bisa saja disebut kegunaan penelitian itu untuk apa sih. Nah, dengan menggunakan survei ini untuk memvalidkan atau lebih jelasnya lagi penelitian itu seperti apa. Seperti penjelasan di awal, pada slide ini kami akan membahas mengenai survei surat, di mana pada penelitian Young yang dilakukan pada tahun 1996, lebih tepatnya pada halaman 55, yang menyoroti adanya penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggul yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama nih. Yang pertama itu ada minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dalam menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua yaitu meningkatnya kesediaan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Yang ketiga ini ada keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian. Selanjutnya itu ada penelitian atau yang dilakukan oleh Young. Jadi analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar itu mengidentifikasi adanya sejumlah kesulitan umum. Yang pertama adalah populasi sasaran rendah, kedua jumlah respondennya rendah, kemudian ada beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tidak lanjut untuk menekan ukuran sampel. Selanjutnya tidak ada analisis bias non-respon, kemudian tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan, dan tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Kemudian ada kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologi dalam studi yang sama. Kemudian peneliti Young itu juga mengidentifikasi ada 7 peluang nih untuk peningkatan pada survei surat. Yang pertama itu program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua itu metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Yang ketiga itu penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Yang keempat yaitu mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima itu beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Keenam itu pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Yang ketujuh itu beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Baik, yang selanjutnya adalah masalah desain dan perencanaan. Nah, yang perlu diperhatikan pada masalah desain dan perencanaan yaitu mengenai pertanyaan. Yang pertama adalah survei macam apa sih yang sedang kita pikirkan. Ini merupakan persyaratan pertanyaan, penelitian, dan dampak perbedaan biaya. Misalnya seperti akan menjadi penting hal tersebut dalam menentukan apakah survei surat konvensional itu sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet akan memberikan hasil yang superior dan juga hasil yang lebih hemat biaya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai responden macam apa yang kita targetkan. Kita harus memilih responden terlebih dahulu. Uh, Mengapa demikian? Karena hal tersebut akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah yang akan kita targetkan mengenai populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik, misalnya pengelompokan profesional tertentu atau bahkan CEO. Yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan apa yang ingin kita jawaban atau jawaban apa yang ingin kita dapatkan dari pertanyaan tersebut. Nah, ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal tersebut, ini sangat membantu jika kita telah melakukan dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan juga hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Pertanyaan yang berikutnya yaitu mengenai kategori respon, apa yang akan kita renungkan atau kategori dari responden yang ingin kita lakukan pada penelitian atau yang ingin kita pilih pada penelitian tersebut. Nah, misalnya apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup atau yang terbuka? Kita perlu mengatasi masalah tersebut
atau mereka dapat kembali menghantui kita dengan pertanyaan yang kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan kategori responden yang seharusnya ada pada penelitian yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar atau pertanyaan spesifikasi pertanyaan mulainya dari mana. Nah, ada berbagai pendapat mengenai apakah pertanyaan itu termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau bahkan di akhir. Nah, beberapa penulis, misalnya Verker tahun 1992, ini menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah itu harus digunakan di awal. Why? Hal tersebut karena mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, dengan diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah. Nah, menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu mengenai bagaimana sih tata letak instrumen survei. Oke, nah pada pertanyaan ini, uh, sebagian penulis itu setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang. Mengapa demikian? Karena uh, survei harus dibuat menarik dan juga relevan dengan audiens sasaran. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin yaitu seperti bagaimana kita memilih sampel. Nah, ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan, misalnya seperti apakah kita mengetahui populasi dan unsur-unsur penyesuaiannya atau unsur-unsur penyusunannya dalam banyak proyek penelitian akuntansi. Jawaban tersebut pastinya adalah tidak. Oke, setelah kita membahas mengenai masalah desain dan juga perencanaan, uh, sebelum kita melakukan penelitian, final penelitian, dan pastinya kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu, di mana percobaan tersebut kita lakukan pada uji coba percobaan. Nah, pada uji coba percobaan ini, kita dapat melakukan 5 tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengenai pertanyaan itu harus jelas, sederhana, dan pastinya mudah dipahami dong. Nah, pertanyaan ini dan juga surat pengantar itu harus ditunjukkan pada sudut pandang responden sehingga jelas relevan dengan halayak yang sasaran dan sasarannya pas. Nah, setiap jargon atau terminologi industri yang digunakan itu harus spesifik teknologi untuk meningkatkan tingkat respon. Yang kedua yaitu mengenai pemilihan kata yang harus hati-hati. Hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Mengapa demikian? Karena pastinya ketika bahasa gaul, bahasa yang membuat ambigu, hal tersebut akan menjadi tanda tanya atau mungkin hal yang lebih parahnya adalah memiliki perspektif yang berbeda antara kita sebagai peneliti dan juga mereka sebagai responden sehingga tidak adanya keselarasan dengan jawaban yang kita harapkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban tampaknya dicari, itu akan menimbulkan kebingungan yang akan terjadi. Bukan hanya kepada responden, tetapi kebingungan tersebut akan terjadi kepada kita sebagai peneliti. Nah, hal yang selanjutnya yaitu mengenai negatif ganda itu harus dihindari karena akan sering disalahpahami. Way, karena pergantian kata harus digunakan untuk menjaga responden dari mencetak kontes sebelah kanan tanpa berpikir, katakanlah tanpa memberikan referensi yang tepat untuk arti pertanyaan yang tepat. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai perhatian terhadap waktu. Nah, ini merupakan sebagai langkah yang harus kita lakukan, yang dimana nantinya ini akan diambil oleh responden. Percontohan dalam menyelesaikan survei itu harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian itu perlu dipangkas. Bagaimana pertanyaan tersebut penting, uh, apakah pertanyaan tersebut penting dan sekiranya tidak penting mungkin bisa di-cut off. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data.
Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu yang pertama sebuah daftar surel atau milis yang relevan dan terkini yang sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi dalam publikasi atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei ini, di mana organisasi menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei atau pembelian database yang memiliki reputasi baik juga diperlukan. Kemudian yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan beserta namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar tidak dapat digunakan dalam penelitian. Misalnya dalam literatur penelitian Dillman tahun 1978 menunjukkan bahwa survei harus ditargetkan dengan nama dan tahun penelitian. Dengan demikian dapat memastikan relevansi survei bagi penerima, meningkatkan tingkat respon hingga 95%. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana kita merekam jawaban. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual yang akan digunakan. Namun, jika menggunakan tanggapan verbal seperti wawancara atau telepon, atau tertulis yaitu jawaban naratif dalam survei manual, maupun tanggapan email atau internet, maka dapat menggunakan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks. Selanjutnya yaitu yang keempat, umpan balik kepada responden. Umpan balik yang agregat kepada responden dapat memberikan insentivitas yang mendorong penyelesaian survei. Dalam Dillman tahun 1978 merekomendasikan pengiriman 2 pengingat tindak lanjut untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut serta pemantauan yang lebih cermat. Selanjutnya yang kelima, tentang organisasi. Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah dapat ditransfer ke spreadsheet untuk diinputkan atau ke SPSS untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu yang keenam, masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penilaian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Tingkat respon kurang dari 25% adalah umum dalam penelitian akuntansi. Pertanyaan yang sulit untuk jawabannya adalah, apakah responden berbeda secara signifikan dengan non-responden? Non-respons hanya menjadi masalah jika kita dapat menunjukkan bahwa ada perbedaan sistematis antara responden dan non-responden dan bahwa perbedaan tersebut akan berdampak pada sebuah temuan. Yang berikutnya mengenai kesalahan pengukuran. Andrews tahun 1984 menetapkan jenis-jenis kesalahan pengukuran, yaitu bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi. Menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek serius dari kesalahan ini, termasuk penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, opsi tidak tahu jika sesuai, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit, dan penggunaan skala penilaian linier. Yang berikutnya mengenai ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Yang kedua, sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas. Yang selanjutnya yaitu metode wawancara. Jika kita dapat meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada survei surat konvensional. Terdapat beberapa metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Baik, di dalam beberapa bidang yang menjadi perhatian mungkin muncul berbagai penyebab
atau berbagai faktor yang mempengaruhi dari hasil dan proses wawancara. Yaitu yang pertama, yaitu ada pertanyaan dengan kata-kata yang buruk yang dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Nah, ini kemungkinan bahwa pewawancara dan orang yang diwawancarai itu memiliki interpretasi yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman tersebut. Terus yang kedua, ada masalah memori di antara orang yang diwawancara yang dapat membuat tanggapan instan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi karena dari jawaban narasumber itu akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau wawancaranya. Nah, ini itu akan ditentukan dengan berperilaku yang berbeda di antara pewawancara meskipun ada tingkat pelatihan, pedoman, ataupun standarisasi pertanyaan. Nah, ini juga akan menghasilkan sebuah hasil yang bias jika dikatakan tidak sikap simpatik atau agresif yang berlebihan oleh si pewawancara tersebut. Terus yang keempat itu ada masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Semua kita sudah memperbaiki, tapi jika dalam pencatatan dan pemrosesan dalam tanggapan itu kita tidak baik, maka itu akan juga mempengaruhi hasil dari proses wawancara tersebut. Terus yang kelima itu ada bias non-tanggapan dapat muncul seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah dengan ketidakhadiran. Nah, ini juga akan terjadi bias atau non-tanggapan jika dari narasumber yang kita wawancarai itu tidak menerima ataupun ditolak ataupun mereka itu tidak hadir ketika kita melakukan wawancara. Nah, kategori khusus masalah bagi pewawancara yang bisa muncul yaitu berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Nah, sementara kayak surat pengantar ataupun yang menunjukkan tujuan penelitian dalam surat ataupun pengembalian instrumen itu juga merupakan izin untuk berpartisipasi dalam menjadi narasumber untuk diwawancarai atau sumber data untuk penelitian. Nah, ini ada poin-poin khusus dalam wawancara yang harus ditangani, yaitu pertama, ada pewawancara yang harus dengan jelas mengidentifikasikan dirinya terlebih dahulu. Seperti kayak kita harus tahu nih, pewawancara itu mereka itu mewakili siapa ataupun sebagai apa, untuk meneliti itu tujuannya apa, biar yang diwawancara atau narasumber wawancaranya ini tidak bingung untuk mengutarakan pendapatnya. Terus yang kedua itu ada orang yang diwawancarai itu harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih. Ini juga penting kenapa kita harus memaparkan ini, karena mereka selaku narasumber juga harus mendapatkan gambaran terlebih dahulu biar mereka juga dapat menjawab dengan lebih mudah. Terus yang ketiga itu ada kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekani. Kerahasiaan. Nah, ini itu benar jika kita juga harus mempertanyakan dulu kepada narasumber apakah narasumber itu mau atau tidak untuk namanya itu disebutkan. Jika tidak mau ya kita tetap harus menjaga kerahasiaan tersebut gitu. Yang keempat itu ada partisipasi sukarela, yaitu ini juga sangat penting. Kenapa dengan partisipasi sukarela itu penting? Karena kita dapat mendapatkan informasi atau sumber-sumber data dalam penelitian itu yaitu dengan tanggapan yang murni ataupun tidak secara subjektif. Terus ini juga ada kelima itu ada beri kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Nah, ini juga poin khusus dalam wawancara yang harus ditangani. Kenapa? Karena pasti dalam narasumber ataupun orang yang diwawancarai, pasti mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan apa aja yang menurut mereka kayak masih janggal, yang harusnya ditanyakan oleh pewawancara, tapi si wawancara juga berhak untuk menanyakan apakah penelitian ini buat apa dan lain-lain, supaya si yang diwawancara ini juga enak.